Al-Qadir Al-Alim bi ahwali jinnihi wa insihi wa man yu'min billah wa ya'mal sholihan yudkhilhu dara karamatihi wa unsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa yahdi man yasha ila siratin mustaqim wa yudhillu man yasha ila naril jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Shahibul Ma'had Akhinal Karim Kiai Haji Mahfud ingkang kula mulyakaken kula hormati, dumateng Rais Suryah Ranting Purwoharjo ingkang kula mulyakaken kula hormati, Ketua Tamfidiyah Ranting Purwoharjo ingkang kula mulyakaken kula hormati, dumateng patayan muslimah, hadirin hadirat, adik-adik santri semuanya saja yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sempat, yang mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah nyapunten kang kuatah saderenge dumateng panjenengan sedaya. Menawi mangke bahasa kula niki rada sulit dipaham, merga kula niki nggih wong musik. Padha Banyuwangine tapi kula musik jenengan Jawa. Tapi insyaallah basa sing niku sampun terkenal wonten Kendal Kuling. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama. Mergo Nahdlatul Ulama itu singkatan asline kebangkitan ulama. Nahdlatul itu artinya bangkit, ulama itu ulama, artinya orang yang mengerti tentang ilmu agama dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang namanya NU itu juga bisa diartikan eneniku nurut, uniniku ulama. Berarti bagaimana kita sebagai warga Nahdlatul Ulama ya kudu nurut napa ulama. Atau juga bisa diartikan NU itu N-nya nulul, une napa umat. Artinya organisasi NU itu selalu nulung dumateng umat. Ternyata alhamdulillah kanca-kanca lajis yang saya muliakan dan saya hormati begitu gigih, semangat, golek dana demi untuk memberi sumbangannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan apa namanya sumbangan. Jadi selalu pas namanya pun NU itu diartikan bagaimanapun yang jelas ada manfaat bagi kita. Bahkan yang namanya organisasi NU para jamaah niku mboten tanggung-tanggung. Cara nolong umat bukan hanya di dunia, akan tetapi walaupun sudah wafat tetap ditolong dengan cara dikirimi arwah seperti tadi, ditahlili, bahkan
naminipun para ulama utamane Mbah Hasyim As'ari ingkang kita nur kang kita tunggu benjang kula kali sampeyan kepingin sareng-sareng kalian beliau yoniku Mbah Hasyim As'ari Allahumma amin. Jamaah ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Nek dika kula ngomongaken masalah wis boten enten kelas-kelas. Yang terpenting bagaimana ketepatan kula kali sampean pada saat ini memasuki bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki bulan disebut bulan apa namanya? Rajab. Allah Subhanahu wa taala dawakan insyaallah wonten ing surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhur indallah isna asar. Hitungane bulan niku wonten kalih welas. Mungguipun Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan iki minha arba'atu. Sebagian dari 12 ini ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa bulan 4 ini dikatakan buruk? Artinya dimuliakan. Menggahipun Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Ar-Razi yaitu Kudus 8. Kemudian dikatakan karena dikatakan buruk kenapa? Karena al-maksiyatu asyaddu fiha iqaban wa ta'ata fiha aqdamu sawaban. Karena maksiat pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah siksaannya lebih parah. Dika kali kula maksiat nang bulan Rejab niki mboten sami dikala dika kali kula maksiat ana ning bulan napa namine niku mulut ataupun babak. Begitu juga dikala kula kali sampai taat di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram yang di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul di kali kula kumpul di bulan Rajab yang dimuliakan Allah, monggo kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan keimanan kita. Nek saged nglampahi apa namanya mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten para jamaah. Man shoma min syahrin haramin al-khamis wal jum'ah was sabti kutiba lahu ibadatu sab'i mi'ati sana. Bayang sinten kang puasa dari sebagian bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepatnya hari Kamis, kemudian diikuti hari Jumat, ditutup dengan hari Sabtu, maka baginya diberi pahala seperti halnya ibadah 700 tahun. Umur 3 kali kula boten enten, aja 700. 100 niku wis alhamdulillah. Ya 100 niku napa namine alhamdulillah. Niki para kira-kira teh siap napa boten iki? Tidak harus Kemis yang akan datang, pokoknya Kemis yang ada di bulan Haram. Berarti Kemis yang akan niki Kemis malih dingin monggo. Pokoknya sak sempat jenengan. Pokok Kemis, pantun Kemis, Jumat, Sabtu, Jumat 3 kali. 3 hari. Apalagi kalau kali sampean ibu-ibu Pataya kaum muslimah kan gadah kodok Ramadan kemarin. Jadi tambah kathah Pak. Angsal poso Kemis, sunat Kemis kan memang disunahkan. Angsal poso Rejepe, angsal ganjaran apa namine kodoke. Jadi double. Pokoknya di bulan Ramadan kalau di bulan Rajab ini kita melaksanakan puasa, kita tetapkan pada hari yang memang disunahkan untuk dipuasani, ini digandakan malih dening Allah Subhanahu wa taala. Kono
Niat itu justru yang penting dalam hati kita. Kadang-kadang kan kita keliru niat. Dianggap bahwa niat itu lah usolli fardhu arba'a raka'atin atau usolli fardhu maghribi atau usolli fardhu isya'i, itu yang dikatakan niat. Toh padahal bukan itu. Niat itu dalam hati. Tidak ada yang tahu yang namanya niat. Yang namanya usolli atau nawaitu itu namanya melapatkan niat, bukan niat. Belum niat bahkan. Jadi dikala kula kali sampean ban poso nyuwun sewu. Poso Ramadan. Pada malam ini tiga kali kula niatine umpamanya disuarakan saya niat puasa Ramadan bermereka. Cukup. Sebaliknya kula kali sampean dituntun oleh imam setelah tarawih bismillahirrahmanirrahim nawaitu shauma ghadin ada ibadah kesan, tapi tidak ngerti itu apa. Hatinya yang mboten ada niatan untuk melaksanakan puasa, tidak jadi karena belum niat. Mergo niat itu di dalam apa namanya begitu juga niat semuanya yang niat itu adalah fil qalbi, dalam hati. Mulai terus sakniki suara apa namanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ning Rajab niki monggo nek saged nglampahi siam diawali hari Kamis terus dilanjut Jumat kemudian ditutup hari Sabtu, insya Allah dikabul bisa meli pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 tahun kita ibadah terus tanpa ada henti. Yang berikutnya fadilah di bulan Rajab niki enten anjuran agar supaya kita sering-sering berdoa. Apalagi nanti nih, alhamdulillah kaum mungkin tambah normal itu kan. Mergo terus Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um penjenengane dawuh inna du'a yustajab fi khamsati layali. Sesungguhnya doa itu diijabah pada 5 malam. Termasuk 5 malam itu apa? Fi yaumil jum'ati, fi lailatil jum'ati, pada malam Jumat. Itu mustajab. Yang kedua, fi lailatil adha, pada malam Idul Adha. Ingkang nomor 6 ini ketiga, fi lailati Idul Fitri. Yang keempat, fi awwali lailatin min Rajab, pada awal malam Rajab. Berarti mungkin kita mulai mungkin tambah malih dulu. Dan doa dan berdoa. Doa tidak harus berbahasa Arab. Doa itu yang penting jenengan mantep yakin insya Allah doa 3 kali itu dijawab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir 5 itu fi lailatin nisfis Sa'ban. 5 itu mana? Pergunakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun di lain 5 malam itu tetap 3 kali itu berdoa. Khususnya ada di malam 5 itu monggo kita tambah oleh dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Napa kan kita doakan? Ya terserah kebutuhan kita apa. Kepingin anak soleh, monggo doakan agar supaya anaknya menjadi anak apa namanya soleh ataupun apa solehah. Kepingin tambah rezeki, monggo jaluk nang Allah Subhanahu wa taala tambahin apa rezeki. Malah kula niku nate sing niku sadere nglampahi ibadah haji di ijazahi salah setunggal kiai kang wonten ing Malang. Dunggone niku nek dirungokne niku nggih koyoke dolanan tapi asline berdoa. Ya ternyata diamalkan ya diijabah, menurut kula diijabah. Niku ngeten kula. Mungkin jenengan nek cocok monggo diamalkan, mboten cocok mboten apa. Ilahana ya Rabb
yakin lan mantap. Tawasul ini pun nang Kiai Ihya Ulumuddin Malang. Panjen napa pundi dalem niku insyaallah. Kula niku nggih jene tok-tokan wonten niku tiyang gadah damel niku gadah damel. Nggih gadah damel nek nggon wong ini kan wonten niku enten istilah niku arisan to nek mriki napa becek niku. Jadi pas niku anune boten pati kathah. Wah ini bisa-bisa nggak dulu, sebaiknya malas nang kamar ngomong mlebu iki diwaca. Jadi nang kamar iki diwaca niku paling tulisan kene diwaca terengan paling ilahan ya cukup kok biasa pecis kabeh. Oh tetep Gusti kok. Alhamdulillah aku iki kabeh. Niku barokah donga ilahana ya robbana cukup ana loberono. Aduh kula donga pecis akeh mboten duwe kula nyesuaikan mawon mriki basa kula. Napa nek duwe nek ning duwe kula niku pecis. Aduh ngomong pecis kurang mantep Pak. Pecis pokoke. Ya. Niku saged niku gampang niku pokoke cara wacan-wacanan. Monggo bareng-bareng rek siang mboten kantuk Pak. Ilahana ya Rabbana cukup ana loberono beras akeh duwe akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali ilahana ya Rabbana cukup ana loberono beras akeh duwe akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali. Wis kok niku pembukaan tahlil kenging jam-jam boten apa-apa. Bapak ada ning duwe karo wong nek duwe iku dibutuhaken. Lah kita mendidik anak nek boten enten duwike niku. Nggih napa Pak? Lah nek kan njaluk duwe akeh kanggo ngaji. Boten untuk poya-poya tapi untuk ngaji. Nggih untuk napa daftar haji. Jadi kan jelas niku tujuannya. Saya buatan bang di kepala pulau keturunan boten karena tasarufnya jelas untuk ngaji. Alhamdulillah ranting mriki niki lumayan. Setiap bulan ada basul masail. Atase ranting ngono. Aduh tenggeran kula niku MPC, teng mriki MPC nggih enten basul. Teng mriki ranting bisa mengajarkan basul masail itu luar biasa. Mergo napa para jamaah niku paling kula niki ditakdir saged menghadiri majelis zikir, majelis ilmi itu adalah merupakan nikmat yang terbesar. Bayangno terosipun Kanjeng Nabi, huduru majlisi ilmi khairun ana kang mengatakan afdalu min alfi shalah. Hadir dalam majelis pengajian ngeten niki. Niku umpamane dibanding melaksanakan sholat 1000 sholatan masih kataan pahalanya hadir dalam majelis ini. Bukan hanya itu kata Rasulullah, min iyadi alfi maridin, daripada nyambang pengendami yang sakit 1000 orang sakit. Niku masih saya menghadiri nopo pengaji. Wa syuhudi alfi janazatin, dibanding mensaksikan jenazah sebanyak 1000 jenazah. Niku masih kataan pahalane hadir dalam nopo majelis pengaji. Dawe itu mereka hadir Pak, bukan paham tapi hadir saja. Apalagi paham, hadir nang pun nilainya baru mengatakan. Sampai sahabat itu nunggone niku istilah heran. Bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, wa min qiraatil Quran. Seandainya dibanding dengan baca Quran, afdal mana dengan hadir di majlisil ilmi? Terus
Terusipun Kanjeng Nabi jawab, hal yang fahu Al-Quran biwiri ilmu. Apakah ada manfaatnya baca Quran tanpa didasari ilmu? Yang jelas boten. Itu serang pentingnya apa namanya ya tiga pulau. Kenapa hadir di majelis ilmu lebih afdal daripada ngindani tiang sakit sebanyak 1000 orang sakit? Keranten tiang ngindani tiang sakit atau boten enten ilmu akan menjadikan berat bagi orang-orang yang ada di sekitar orang sakit itu. Jadi gue bayang nomor boten gak ada ilmu jenengan ngindani, Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus anu bepaija sakit ya Pak, nggih sakit apa? Anu niku gula, ana koyo bahasa kencing manis. Pinten tak kadar gulane? Nggih kadar gulane jenenge mung 150. Pak, amin Pak, amin ngerti lho. Hati-hati ngerti lho. Awas wis arep kok. Awas Pak, tonggon kula namung 100 pun mati ya. Coba niku. Mboten bingung niku keluargane. Wah, ya nek 150 ta. Nah niki dikabari 120 kerja kan berarti apa lagi 150 kan enggak. Lah ini kan karena tidak mempunyai ilmu. Apalagi niku masalah tatanan jenazah ini. Aduh mboten enten ilmu nek pelaksanaan ibadahnya nilainya juga berkurang. Insyaallah untuk mriki pun sering-sering ada basul masail insyaallah. Namine salat jenazah kan enten ilmune kadung lanang sirai teng kidul, adung istri sirai teng keler, imame dikala mayite jalan niku kenceng napa namine sirai, dikala teng mriku niku istri kenceng bokong iku kan ditonton nang agama niku. Para jamaah ingkang dipunmuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita masuk masjid, dikala kita tidak bisa melaksanakan tahiyatul masjid, dan ada penggantinya dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 4 kali, sama halnya kita melaksanakan sholat apa namanya tahiyatul masjid. Ilmu niku masyaallah medhal mawon niku kudu enten apa namanya ilmu ibadah niku ilmu. Alhamdulillah jenengan kang omes kang telaten 1 bulan sekali menghadiri majelis ilmu plus istighosah, masyaallah niku nikmat niku. Artinya Allah memang menghendaki kita sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa malih enten cerita saking ulama Syriah niku namine Syekh Hisam Al-Burhani. Panjenengane gadah bapak namine Said Al-Burhani. Kedua-duanya ini termasuk mursyid Thariqah Asyadiliyah. Panjenengane nate cerita menceritakan daerah kang wonten ing Damaskus teng mriku enten namine pemakaman yang namanya Dahdah. Di sana dalam pemakaman itu enten namine tukang penggali kuburan. Jadi teng mriku niku terhormat penggali kuburan itu. Maksudnya niku diupahi, diongkosi, nek teng kampung Joglo kan boten enten ongkosi. Mestinya harus diongkosi. Makanya ada bahasa dalam fikih muqnatut tahziz. Yang niku biaya perawatan apa jenazah. Diambil dari mana? Dari tirkah mayit. Diupahi yang itu sudah diupahi, tapi diupahi yang memang juga saling keluarga ini apa majusin apa porong, boten porong. Napa malih nek digala jenazah teng mriku niku enten nun sewu nanae, aduh kasihan niku Pak Mudin niku Pak, aduh boten diupahi niku. Nggih, wong keluarga niki apa mawon boten porong. Coba niku bayangaken. Niku enten penggali kubur teng mriku niku pada suatu saat didatangi seorang perempuan. Kata orang perempuan itu, Pak, tolong galikan kubur untuk keluarga saya. Wong ibu digali kuburan. Setelah digali kuburan, ibu niki pulang ke rumah karena jenazah sudah disolati dan seterusnya. Dibawalah jenazah niki. Sebenarnya yang mengiring jenazah niki boten kathah sedikit. Niki sedikit.
mereka niku seakan namanya kuburan yang sempit niku lupasnya luar biasa. Pun kaya mekaten banyak tanaman-tanaman bunga yang semerbak wangi. Sampai penggali kubur ini pingsan. Begitu pingsan, boten suwi akhirnya ngelilir paham ya, siuman. Akhirnya kita ngerti dini kanca-kanca sekitar. Nyopo sampai kok napa namanya pingsan. Aduh, Masya Allah, aku ningali keanehan-keanehan cerita bahwa ada 2 orang mengambil si mayat ini dengan memakai napa namanya 2 kuda. Kemudian tanaman-tanaman bunga begitu penuh teman itu dengan bunga-bunga kamu mau. Akan tetapi orang-orang di sekitar ini betul percaya lah wong saking apa istilah ngelamun. Mosono cerita mulai biyen ge enek koyo ngono iku. Betul percaya. Ya sename betul percaya selesai betul percaya akhirnya itu dipendem. Nggih dikubur. Setelah itu berapa bulan kemudian datang lagi perempuan yang sama. Ngomong, Pak, tolong dijadikan kuburannya. Oke, siap. Waktu-waktu waksul, jenazah pun dimandikan dan seterusnya disolati, dibawa dengan pengantar yang sedikit berdekatan. Setelah oleh akan diserahkan dumateng penggali kubur, Pak. Setelah diserahkan, dimasukkan. Pengalaman yang pertama terulang kembali bahwa kubur itu seakan dilihat luasnya luar biasa. Penuh tanaman-tanaman bunga kamu wangi. Akan tetapi dia ini tahan, boten sampai pingsan deh. Setelah itu langsung dipendem Suproto kabeh gabangane akhirnya mencari si perempuan. Ketemulah seorang perempuan, ditanyalah perempuan, "Bu, ngapunten, sebenarnya siapa? Maitkan pertama kali maitkan sakit wanita sinten? Rasulullah jenengan kamengken pertama jenengan kamengken sakit nggih panjenengan. Ini sinten sebenarnya?" Dopun diabeni ibu-ibu, "Pak, kula niki mantun ngalami musibah kula niku bahwa kedua mayit iki sebenarnya ini anak kula kejam, pertamanya kejam, atau iki disusul iki kejam. Kedua-duanya ini anak kula. Kok anu kula ngomong ngeten-ngeten bali kok diceritakan. Sebenarnya amalannya apa Bu anak sampean?" Dijawab oleh ibu, yang pertama itu dia dalam keadaan mencari ilmu, artinya nyanti golek ilmu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pecah dalam keadaan mencari napa namanya ilmu. Terus yang kedua niku sinten Bu? Oh niku masih niku bekerja begitu sungguh-sungguh pekerjaannya dan penghasilannya dibuat membiayai adiknya yang meninggal tadi. Coba nih bayang. Akhirnya penggali kubur niku berpikir, oh berarti orang yang mencari ilmu itu adalah hal yang luar biasa. Orang yang membiayai, orang yang mencari ilmu itu ada istilah ini janji Allah, ada istilah kemuliaan yang luar biasa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kan dunia mawon dikatokakan keramatnya kaya mekaten. Sehingga si penggali kubur menyatakan dirinya pun leren nami ninggali kubur. Mergo napa kepengin ngaji ya. Sehingga pergilah ke masjid yang namanya Masjid At-Taubah di sekitar Damaskus menika. Dia mengaji kepada bapaknya Hisam Al-Burhani yaitu Sa'id Al-Burhani. Pendengarnya pada saat itu umur 50 tahun pun Pak. Tapi dia gigih belajar, dimulai belajar jurumiyah dan seterusnya sampai sekarang terkenal menjadi ulama yaitu Abdurrahman Al-Hafar. Abdurrahman namin aslinya Al-Hafar mergo panjenengane asal itu kangen dokter namanya kubu. Niku Pak. Berbahagialah panjenengan kagadah anak teng pesantren. Berbahagialah wahai santri-santri, monggo sampeyan tekuni
kula pesen dumateng panjenengan, jangan pernah benci kepada anak. Niki tolong saya, jangan pernah benci kepada anak kita yang kita anggap bahwa anak kita itu nakal. Akan tetapi bagaimana? Harus kita semakin tekun dan tekun memintakan ampun anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau anak kita karena menipu kita benci, berarti sebuah enten peluang anak kita akan berubah menjadi anak yang baik. Kita ingat sabda Rasulullah SAW, ridho bi ridhol walidain. Ridhone Gusti Allah tergantung ridhone wong tek loro. Aduh wong tek lorone ridho, berarti Allah boten ridhone. Adapun Allah boten ridhone anak kula kali sampean, bagaimana nanti nasib anak kula kali sampean? Boten angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mestinya harus kita doakan. Kalaupun perlu kita sedekah, maksudnya sedekah putih. Di kawali kula mohon saged sedekah nang anak kita niatkan untuk anak kita. Ya Allah, pahalane kula suka akan anak kula kang nambah. Carane kaya ngono. Karena apa nanti bakal kula nambah? Karena hatinya masih peteng apa. Dengan kepetengan hati tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pantes melakukan hal-hal yang tidak benar karena memang tidak punya lampu dalam hatinya. Nah, kesannya tidak ada lampu bagaimana? Orang tuanya akan sedekah yang diniatkan untuk anaknya. Karena dikatakan innalil hasanat nuron bil qalbi. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan akan menumbuhkan cahaya dalam hati. Abang wis hatine bercahaya, insya Allah mungkin lari ini ngerti. Oh ini salah, oh ini benar. Mergo atine pun enten apa cahaya. Jadi kalau global sampai mengandalkan anak makin namun bagaimana bisa memberikan cahaya? Ya harus orang tua ini kudu nalar. Ya makanya dong orang yang sampai ditirakati dan ditirakati. Ya saya itu anak kita jadi anak kampung. Lah dong pulau kali sampai istirahat naik betul mampu di kawal menggerak berkumpul kekumpul dengan pekerjaan dan pekerjaan. Hasil dari pekerjaan kita sedikit saja berikan kepada anak yatim, berikan kepada fakir miskin dengan niatan untuk mensedekahi anak di kawal pulau karena memang ningali sejarah para sahabat, sejarah nabi-nabi ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga kali kulo ngerti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampean teliti mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keturunannya menjadi nabi dan menjadi nabi dan menjadi nabi. Sinten? Yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Munggone ana nabi maning sawise kanjeng Nabi mungkin anak kanjeng Nabi dadi nabi. Jawabannya kenapa kau keturunannya menjadi nabi dan nabi? Karena kedermawanannya. Nabi Ibrahim itu terkenal dermawan. Sampai panjenenganipun boten dahar agung boten ngundang tonggone. Niku Nabi Ibrahim. Pantes putra Nabi Ibrahim itu dadi nabi. Putrune nggih napa namine dadi nabi. Nabi Ibrahim itu kan gadah anak namine Nabi Ishak alias Nabi Ismail. Nabi Ishak ada juga namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ada juga Nabi Yusuf alaihissalam. Keturunan Nabi selalu itu hantar Nabi Nabi Ibrahim. Mergono apa jawabannya? Nabi Ibrahim itu dermawan. Dari silsilah Nabi Ismail benar bukan dari Nabi putra-putra, tapi memunculkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo jalure kanjeng Nabi niku saking Nabi Ismail. Kau monggo. Yo iman Pak di kalau pokoke kari nanting penghasilan di kawal. Yes, ono lajis niku serah lajis dimyati mawon. Insyaallah. Saestu di kawal kula ngeten iki namanya apa ikhtiar.
Imam Syafi'i wau kantun dawaken kanggo kata. Imam Syafi'i niku nggih sampeyan sumrapipun. Imam Syafi'i niku adalah imam kita. Dalam bermadhab kula kali kula niku cara organisasi NU niku diperkenankan mengikuti salah satu madhab empat. Kenging tiga piluna Imam Malik, kenging Imam Syafi'i, kenging Abu Hanifah, kenging Imam Ahmad bin Hambal. Bebas sebenarnya. Cuma kebanyakan dari kita niku mengikuti Imam Syafi'i. Dari segala sesuatu ini enak imame. Aduh cara niku kali kula bertasawuf niku imame namine Imam Junaidi kalian Imam Ghazali. Dikala kula kali sampean bertauhid imam kita niku Imam Asy'ari kalian Imam Al-Maturidi. Jadi enten gurune. Wong ngaji agama niku jelas gurune. Mesti dari guru sampai dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang kula muliakan lan kula hormati. Imam Syafi'i niku gadah murid. Namine murid Imam Syafi'i niku Imam Ahmad bin Hambal. Niku salah setunggale murid Imam Syafi'i. Pada suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal kedatangan gurunya ingkang nami Imam Syafi'i. Kawuh teng niku daleme Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i ini adalah guru Imam Ahmad bin Hambal kang sering diceritakan kalian putri. Akhirnya putri niki tangan dumateng napa namine Bapak. Napa niki Pak ingkang terus jenengan Imam Syafi'i. Oh iya Imam Syafi'i. Akhirnya setelah rawuh meniku dijamu makanan terjongko dimasak dan sebagainya terjongko. Setelah nedo mlebet kamar Imam Syafi'i, setelah niku subuh bahkan imame napa namine sholat. Akan tetapi gerak-geri Imam Syafi'i secara diam-diam diteliti oleh anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Putranipun Ahmad bin Hambal niki neliti, diawas-awasi mulai dahare sampai mlebet kamare sampai sholat. Yang akhirnya putri Imam Ahmad bin Hambal niki matur dumateng bapake. Pak, napa leres tawanipun jenengan sandang bahwa ibu jenengan yang bernama Imam Syafi'i. Oh iya bener ibu, guruku Imam Syafi'i. Kula niki melihat gerak Imam Syafi'i ada 3 hal kang boten kula paham. Apa lho? Nah kula awas-awasaken terus jenengan Imam Syafi'i wau pas dahar kok kuat sangat dahar terus imam. Terus wong kang ahli ibadah tapi malah kok paling kuatah sampai inggo rong piring. Akhirnya kok namine putrine. Akhirnya yo kok tak tekone nang takon kok piye maksude. Akhirnya ngoten terus yang kedua Pak. Setelah daharan Imam Syafi'i niku masuk kamar. Niku kula perhatikan
alhamdulillah dari kok lalap, dari kok sekitar sampai ibu terus nopo tanduk cara mriki mentong cara mriki mentong sampai bapak sebab nopo oh ngene lho aman kan aku ngerti bahwa panganan ini jelasnya panganan halal kan aku ngerti yen awakmu iki salah setune murid aku sing dermawan iki abene napa Imam lah suguhan saka wong kang dermawan iku nek dipangan iku bisa dadi obat. Jadi aku mau enggak mangan krono nafsu enggak tapi krono ngobati penyakit aku. Iki abene jawabane napa Imam? Jadi pantes sampai awakmu heran aku memang aku niate ngobati maka tak oke-oke mangan ben cepet ilang penyakitku. Kamu aku ngerti awakmu gak dermawan, aku gak wani mangan oke-oke. Mergo nek awakmu gak dermawan iki kok dadi penyakit nang awakmu. Ini jawabannya Imam Syafi'i. Terus yang kedua, napa niku guru jenengan kok mlebet nang kamar boten medal-medal nawitah wudu terus salat malam boten. Jenengan terus sing putri kula jenengan boten melaksanakan salat malam. Dengan terus dengan sholat malam itu ibadah yang lebih utama. Oh ini aku mau jadi arepku itu ning arepku iki ono lampiran-lampiran Al-Qur'an, ono lampiran-lampiran Al-Hadis. Tak pikir sehingga aku alhamdulillah pada malam itu bisa memecahkan 72 permasalahan Islam. Yang harapan aku muga-muga ini bisa manfaat kanggo kaum muslimin muslimat sehingga aku gak sempat turun, gak sempat nglakoni sholat mergo aku belajar ilmu sehingga bisa memecahkan 72 permasalahan. Oh, tentu. Biasanya ibadah ke sholat malam dengan belajar kita hadir di majelis ilmi sudah nilainya lebih baik daripada sholat 1000 sholat. Apalagi memecahkan sampai 72 masalah. Ya luar biasa. Daripada nopo namanya itu sholat. Terus aku Imam putri kula tangan dengan panjenengan. Jenengan wau medal kamar boten kate wudu. Langsung melaksanakan sholat. Ini sakit kemudian ngeten iki. Oh ya pantes aku enggak turu sama sekali sampai subuh mikirnya Al-Quran di hati sampai kita menjelek gak sempat turu aku. Nanti aku gak batal, maka langsung imam ya aku turu ngorok. Ya wudu ini hebatkan nama Imam Syafi'i. Makanya ya Allah para alim ulama senen Masya Allah. Kulo sampai iki untuk para jamaah saat ini sekali no kali gelem melajari dan paham nek yang sekian ulama-ulama sekian dirakati sampai komentar dibilang berhenti lempelana belajar dan belajar. Makanya tiang itu ilmu nikahkan tambah senang belajar, tambah senang apa namanya belajar. Jamaah ingkang kula muliakan lan kula hormati. Jadi niku para jamaah kula kali sampean iki aja puas-puas mempelajari ilmu apa namanya agama. Yang paling penting wanita saestu kula pesen dumateng panjenengan ojo sampai kula kali sampean jengkel dumateng anak jengkel sekali kemauan tapi ngoten sepunten anak jenengan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi jalan yang benar dini napa nabi Gusti Allah. Nabi ini manusia ini kadang-kadang mapino juga kadang pun sepan iki taat teguh
laisa indahu syai'un. Barang siapa yang pada diri seseorang itu tidak ada sunnatullah wa sunnatu rasulillah wa sunnatu awliya, pastikan orang itu tidak ada harganya. Wong niku mboten enten sunnatullah ing ana sunnah rasule, mboten enten sunnah awliya, berarti wong iki mboten berharga sama sekali. Walhasil kalau kali sampai walaupun tiga-tiganya mboten lengkap pada diri kita, satu saja ada pada diri sunnatullah, sunnah awliyaillah atau sunnah rasulullah, enten nonang awal kali sampai. Napa ganti kendaki dengan sunnatullah? Yang dikatakan sunnatullah menurut Sayyidina Ali adalah Allah Subhanahu wa taala niku seneng nutupi rahasia makhluk termasuk manusia. Niku sunnatullah. Jadi sunnah Allah niku Gusti Allah boten purun buka atau rahasianya napa manusia. Ya Allah, lamun mika kula dibuka rahasiane dening Allah Subhanahu wa taala. Isin kula kalisan lamun karena banyaknya hal yang tersimpan dalam hati kita. Kang kadang-kadang niku barang-barang kakawon kangtung pamane ditokaken akan menjadikan bina ing kali. Tapi ditutupi Gusti Allah sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mangkane kita kula kali dengan sebagai manusia ayo belajar nutupi kuwiranane kanca, nutupi kecacatane kanca, nutupi rahasiane kanca. Sapa kang nutupi rahasiane kancane besok ana ning dina kiamat keelekane ditutupi dening Allah Subhanahu wa taala. Niku setunggal sunnah. Yang kedua sunnah Rasul niku napa? Muasa. Rasul niku seneng muasa, open dumateng umat. Kanjeng Nabi niku demen dumateng umat, sayang dumateng umat tanpa membeda-bedakan. Niku kanjeng Nabi Muhammad. Artinya itu di kali kula ya kalau mekaten demen kali masyarakat, demen dumateng tangga, apik dumateng tangga. Niku arane namalaken sunnah Rasulullah. Apa artinya kula kali saya melaksanakan sholat begitu tekun tapi dumateng tangga boten sae? Bermasalah para jamaah. Karena yang namanya sholat itu intinya, namanya sholat itu kan permintaan dan permintaan. Ini hasilnya Isra napa namanya Mi'raj. Sebenarnya amalan yang lain itu dinilai dari sholat. Kalau sholat itu kali bulan ini pas, insya Allah yang lain bisa terlaksana. Di ngomong oleh zakat bisa nglakoni zakat, haji bisa nglakoni haji. Napa namanya niku poso saged melaksanakan poso dengan kita melaksanakan sholat dengan benar. Kok saged ngoten? Sampai nang-nang dalam sholat bukan doa. Banyak kan permintaan kula kali sampai dalam sholat. Yang paling utama permintaan yang menonjol dalam sholat adalah ihdinas shiratal mustaqim. Monggo jangan. Kita dalam doa, dalam sholat kita berdoa, ya Allah tunjukkan kami pada jalan yang benar. Rekok manten dalam waktu sholat jaluk ketiduran Gusti Allah.
8 permintaan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang meminta kepada Allah 8 hal. Pertama, Rabbi ya Allah, ampuni kami. Warhamni ya Allah, kasih sayangi kami. Wajburni, sampai cukupi kalau sampai tambeli kebutuhan kula. Wajburni warfa'ni, sampai ngangkat derajat kula, keluargane derajat kula. Warfa'ni wahdini, tunjukkan kula. Warzuqni, berilah rezeki yang cukup kula. Wa'afini, napa namanya, sihatkan kami. Wa'fu anni, hapus dosa-dosa kami. Dalam sholat itu luar biasa. Cuma prakteknya kadang-kadang konser puru ngeterima robik mantung mau saya tenang robik diri warhamnya nek diwaca kabeh kan suwi mesti di rumah, tapi praktek sholat yang ada kemudian juga puru ya Allah, jadi tiga lagi direnungi Pak. Robik diri warhamni wasburni warfa'ni, ya Allah, insya Allah Pak, insya Allah ada perubahan dalam hidup di kota. Moga kita pun. Apalagi di sholat sendirian, kalau sholat sunnah. Tapi jika ada imam amni, ya amni kudu bisa menyesuaikan. Di kalau ada imam, pikirni, warhamni, wajburni, wa tinggal makmum dia kabur makmum. Ya, wes kalau pikir orang produk tidak tekankan kenapa? Mereka jadi lawan imam. Kenapa? Karena penumpang kita tidak sama. Enten kang kebutuhan ini kata, dia kadang enten kang sakit dan lain sebagainya. Makanya namanya imam ini kudu napa namine, napa istilah ini kuwi pengertian gimana keadaannya napa makmum. Insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sunnatul auliya niki Pak. Napa niku sunnatul auliya? Sunnatul auliya niku sunnah wali-wali pun Allah, kekasih Allah. Yang namanya wali niku tidak pernah dendam. Niku namanya wali. Namanya wali bukan pernah namanya emosi. Niku namanya wali. Artinya niku di kali kula ayo belajar dari tiang boten emosian, boten dendaman. Ayo dari wong kang bisa memaafkan kesalahan orang. Aku niku dipraktekkan insya Allah tiga kali itu ada sesuatu dalam diri kita, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh sesama manusia. Mergo gada sunnatullah, gada sunnah Rasulillah, gada sunnah apa namanya wali-wali pun Gusti Allah. Para jamaah kita nene kula kang saged kula sampaikan wis ngapunten pengajar kula niki rodok beban kula ngaji